Benar apa yang disampaikan Hasan Hasbi ya. Saya sangat sepakat dengan yang dia sampaikan ketika hadir di salah satu podcast. Hasan Hasbi mengatakan bahwa seharusnya Ganjar Pranowo ini ya punya visi misi, ya siap membunuh Pak Prabowo atau menghukum Pak Prabowo karena sudah terlibat kejahatan kasus HAM masa lampau, kejahatan masa lampau. Nah, mungkin kalau Pak Ganjar tanpa inisiatif dari tim-timnya tidak bakalan berani lah ya mengeluarkan visi misi itu. Tapi kalau saya pribadi, saya menantang Adian Apitupulu untuk mendesak Ganjar agar menyisipkan visi misi itu. Atau kalau paling tidak kalau misalkan Ganjar itu tidak berani menyisipkan visi misi itu, Adian Apitupulu harus berani menyampaikan kepada publik bahwa dirinya kalau seandainya nanti dengan PDIP berkuasa, Ganjar terpilih menjadi presiden, akan menghukum Prabowo. Akan menghukum Prabowo karena telah melakukan kejahatan, penculikan misalkan. Atau akan menghukum mati Prabowo karena telah melakukan kejahatan. Jadi tidak hanya menjadikan kasus masa lampau ini sebagai gorengan politik. Saya sepakat sekali dengan Hasan Hasbi. Ketika kemarin misalkan pendukung Ganjar menjadikan atau merayakan ulang tahun Wiji Tukul, seorang aktivis yang dulu hilang entah kemana ya. Ini kan jelas perayaan ulang tahun ini hanya untuk menyerang Capres Prabowo. Karena sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah merayakan, ya mungkin hampir tidak pernah lah merayakan ulang tahun Wiji Tukul. Ulang tahun yang ke-61 ini. Mungkin tahun depan mereka tidak akan merayakan. Ya karena mereka merayakan Wiji Tukul ini hanya untuk mengkritik atau melemparkan atau membangun persepsi kepada publik bahwa Wiji Tukul dihilangkan oleh salah satu capres misalkan. Jadi ingin membangun persepsinya ke sana bahwa Prabowo itu yang dia punya kejahatan masa lampau. Tapi jangan kemudian kalau memang gentle, ya tidak hanya menjadikan ini sebagai gorengan politik. Saya suka dengan gaya Adian Apitupulu yang selalu dia kalau tampil di forum-forum diskusi, debat di reality show, dia selalu mengatakan mana datanya, mana buktinya. Jadi dia selalu menyampaikan bukti dan data. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat Adian memberikan data bukti bahwa Prabowo misalkan bersalah. Dulu ketika Megawati berkuasa, kemana Adian Apitupulu? Kenapa dia tidak memberikan data bahwa Prabowo bersalah? Jokowi itu 2 periode berkuasa dan dia representasi atau kader PDIP. Kemana Adian Apitupulu yang memang sejak awal mendukung Jokowi 2014, kenapa kemudian tidak mendesak presiden agar menghukum Prabowo? Agar menghukum Prabowo, atau mungkin menggunakan kekuasaannya membuka kasus dulu itu sehingga semuanya terbuka bahwa Prabowo bersalah. Nah, dari sini kan sudah jelas bahwa pendukung Ganjar ini hanya menjadikan kasus Prabowo itu sebagai gorengan politik. Ini akan terus dimunculkan setiap kali momen politik, dan mereka sepertinya tidak ada niatan untuk menuntaskan, untuk membuat ini clear, selesai, tidak. Tapi memang sengaja digunakan. Bisa jadi ketika Prabowo pun nanti meninggal atau dia sudah pensiun, calon yang diusung oleh Partai Gerindra misalkan di momen Pilpres itu akan dimunculkan lagi bahwa Partai Gerindra ini didirikan oleh
Seseorang yang dia punya kejahatan misalnya, ini akan terus berlarut-larut dan tidak akan selesai. Nah, maka dari itu saya menantang Adian Apitupulu untuk mendesak Ganjar menyelipkan visi misinya akan menghukum Prabowo ketika berkuasa, karena telah melakukan kejahatan, atau paling tidak kalau tidak berani berjanji misalkan di visi misinya akan menuntaskan kasus masa lampau penculikan itu. Ini bukan berarti saya mendukung Prabowo, tidak, tapi agar ini fair gitu. Jadi pemilu itu benar-benar mencerdaskan, terus kemudian benar-benar memberikan pemahaman kepada publik, tidak hanya sekedar menjatuhkan dengan ya cara-cara yang bolak-balik gitu ya, yang itu selalu dimunculkan terus-menerus, tidak pernah selesai. Ya kalau memang Adian Apitupulu itu berani, kalau memang berani, tapi ya kalau takut ya ada apa-apa. Ya publik harus sadar bahwa memang ya Adian Apitupulu, terus kemudian mereka yang mengaku aktivis 98 ya memang sengaja menjadikan ini sebagai gorengan di setiap pemilu. Kalau memang mereka tidak berani, ya mereka harus menyampaikan dengan gentle bahwa mereka hanya ingin menjadikan kasus ini sebagai gorengan politik untuk membangun persepsi publik bahwa Prabowo punya kejahatan di masa lampau. Saya rasa publik sudah cerdas lah, sudah pinter, bisa menilai mana yang hanya sebatas gorengan saja, isu yang tidak jelas, terus kemudian isu yang isu hoax, atau mungkin hanya sebatas ya bisik-bisik. Ya saya rasa publik harus bisa membacanya dari sekarang. Mana mereka yang ya menggunakan cara-cara jahat untuk menjatuhkan, mana capres yang mereka menjadi korbannya. Ya semuanya harus bisa menilai agar ke depan itu kita tidak salah memilih capres, sehingga tidak kemudian lahir kembali omnibus law yang selanjutnya.